Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq diturunkan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah. Artinya tahun ke-40 kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat berkhulwat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tepatnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Surah Al-Alaq terdapat pada juz ke-30. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Setelah kita membaca surah Al-Alaq tadi, perlu kiranya kita mengetahui arti dari surah Al-Alaq secara global. Surah Al-Alaq termasuk kelompok surah Makkiyah yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membaca dengan kekuatan Allah bersama manusia dan penjelasan sebagai sifat-sifatnya. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Melalui surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia, memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Dan manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terjemah surah Al-Alaq. 1. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk.
Ayat kedua, Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. 3. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 5. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. 7. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. 8. Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. 9. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang? 10. Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang. 11. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? 12. Atau ia menyuruh orang bertakwa jangan melakukan syirik? 13. Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya, serta ia berpaling ingkar? 14. Tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? 15. Jangan sekali-kali berlaku durhaka, demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, niscaya kami akan menyantap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. 16. Ubun-ubun orang yang berdusta yang bersalah. 17. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. 18. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. 19. Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Isi kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq menjelaskan pertama, pentingnya ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Kedua, proses penciptaan manusia. Pada ayat 1-5 surah Al-Alaq juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan segumpal darah yang dimaksud adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma dalam rahim wanita. Ketiga, perintah banyak membaca dan belajar. Surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Keempat, anjuran mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara qalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya. Kelima, ilmu datangnya dari Allah. Ilmu adalah cahaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bersih dari kemaksiatan.
Keenam, perintah untuk tidak mudah menyerah. Surah Al-Alaq ayat 1-5 juga berkaitan dengan usaha dan kerja keras. Dalam kisah turunnya kelima ayat tersebut, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Bahkan malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali, dan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Demikian sekilas tentang penjelasan dari surah Al-Alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.